Bisakah? Oke. So, baik. Ya, mungkin kalian juga sudah mendapatkan video gitu ya, jadi bahan ajarnya dari Pak Asep gitu ya. Saya harapkan juga jadi di minggu ini kita hanya banyak berdiskusi ya. Jadi sebelum kita berdiskusi, saya ulangi sedikit gitu sebagai pengayaan tambahan berkaitan dengan materi yang sudah diberikan oleh Pak Asep gitu ya. Jadi minggu ini kita akan berbicara mengenai volcanic edifice atau deposit gitu ya. Jadi mengenai termnya sendiri ini ada beberapa pengertian ya. Jadi ada yang menyebutkan sebagai volcanic eruption dan depositnya gitu ya, ataupun produk dari gunung api gitu ya. Itu hampir-hampir mirip saja gitu ya, berkaitan dengan itu. Nah, pembahasannya tentu saja kalau kita berbicara mengenai produk gunung api, wih kok ini bisa maju sendiri ya? Sebentar dulu ya. Slide-nya bisa sebentar, saya stop share ya. Oke, jadi berbicara mengenai produk dari gunung api, tentu saja kita akan berbicara terlebih dahulu bagaimana mekanisme letusan, gitu ya. Jadi bagaimana pembentukan dari gunung api itu sendiri. Jadi kalau kita ingat bahwa bagaimana produk atau magma keluar ke permukaan itu kurang lebih membentuk dua bentuk letusan ya. Yang pertama adalah sifatnya efusif, kita menghasilkan aliran lava gitu ya, ataupun lava dome yang saya kasih warna biru, ataupun yang kedua adalah vulkanik eksplosif gitu ya. Jadi yang menghasilkan bentukannya adalah kurang lebih produknya yang dikatakan sebagai produk jatuhan gitu ya, atau sebagai tepra. Lalu kita punya juga pyroclastic flow gitu yang sebagai aliran. Di antara pyroclastic aliran juga kita memiliki ada yang dikatakan sebagai pyroclastic surge gitu ya. Dan hal-hal yang lainnya seperti bombs atau yang dikatakan sebagai juga balistik gitu ya, direct blast dari explosion gitu ya. Itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai volcanic edifice dan deposit, tentu saja kita berbicara mengenai berbagai macam produk dari gunung api itu sendiri, gitu ya. Itu. Nah, di dalam yang pertama, gitu kita akan membahas mengenai efusif yang menghasilkan aliran lava. Nah, dalam pembentukan aliran lava itu sendiri berbagai macam ya secara umum dia akan mengalir ya dari bagian puncaknya sampai ke bawah gitu ya. Nah, ini tentu saja memang dalam kondisi tektonik yang sempat kita bahas kemarin gitu ya. Jadi ada yang di pematang samudra, ada yang menghasilkan bentuk strombolian tadi gitu ya di pertemuan antara lempeng. Nah, bentukan aliran ini akan berbagai macam kondisinya gitu ya. Tentu saja ini berkaitan juga dengan komposisi dari si magma itu sendiri gitu ya. Jadi kalau komposisinya basalt gitu ya ataupun mafic gitu itu lebih cenderung lebih encer gitu ya, memiliki viskositas yang rendah. Nah, sehingga ketika pada saat pembentukan atau mengalir di permukaan, maka struktur atau tekstur yang terbentuk dari alavan lava ini akan berbeda gitu ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan halnya misalkan tadi yang cenderung misalkan viskositasnya lebih kental gitu ya. Yang sifatnya tadi granitis gitu ya, asam. Tentu saja ini pasti menghasilkan bentuk tekstur yang berbeda. Nah, dalam pola atau struktur aliran lava itu sendiri, ini terutama untuk di bagian yang basalt gitu ya, yang lava gitu ya, yang lebih encer, maka kita bisa menemukan yang dikatakan struktur aliran yang seperti ini ya, yang komplit sekali. Jadi kita punya yang dikatakan dulu di bagian ujung, di bagian atas ada yang disebut Spaterramtad gitu ya, atau yang disebut sebagai dinding
kecil-kecil gitu ya. Jadi lava fountain gitu ya, yang ketika dia keluar juga dia memiliki tekanan gitu ya, tekanan yang sangat tinggi, sehingga ada bagian-bagian si lava yang memang dia lepas gitu ya, jadi menumpuk di bagian samping. Nah, atau sebagian juga yang memang energinya lebih tinggi menghasilkan yang dikatakan sebagai accretionary lava ball gitu ya. Jadi dia muncrat itu kayak semacam kita menutup apa namanya selang. Nah, itu tuh des gitu ya. Jadi muncrat jauh gitu ya. Nah, si bagian lava yang volumenya besar apa namanya yang dikatakan sebagai accretionary lava ball gitu ya. Atau juga yang dikatakan sebagai spindle. Kalau kalian sempat pernah lihat gitu ya, itu juga banyak tuh kita temukan di, bukan hanya di lava basalt gitu ya, ada yang komposisinya andesit gitu ya, kita punya lava spindle atau bentuknya spindle. Dia blok gitu ya, dia bom gitu ya, dia bentuknya seperti kayak ellipsoid gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai spindle. Dia direct magma yang memang langsung mendingin. Itu yang pertama gitu ya, ini spartan rampart ataupun lava fountain. Nah, ketika sudah mengalir, menghasilkan aseto aliran gitu ya. Nah, tentu saja kita punya yang dikatakan sebagai flow channel, ya, flow channel. Nah, di dalam flow channel ini nanti banyak sekali struktur atau tekstur yang memang struktur yang memang yang terbentuk gitu ya. Nah, salah satunya kita punya yang dikatakan sebagai pirodak di sini ya. Istilah pirodak itu sebenarnya kalau kalian sempat lihat di deskripsinya atau di materi sebelumnya gitu ya, itu bentukan dari lava channel tadi ya, atau lava tube. Nah, lava channel ini ketika dia mengalir gitu ya, pada volume tertentu dia akan terisi semua gitu di awalnya. Nah, terus dia mengalir gitu ya. Nah, sedangkan apa namanya volumenya sudah habis, nah menghasilkan bentukan seperti lava ya channel tadi seperti gua gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di bagian yang lain, nah itu maksudnya deskripsi dari pirodak gitu ya, lava tube, lava channel itu tuh hampir sama tuh gitu ya. Jadi perkembangannya kalau kalian pernah pernah baca di dalam bukunya yang Volcanoes Global Perspective gitu ya, yang punya Lockwood ini, dia perkembangan tuh dari tiap tahun ke tahun itu ada sedikit perubahan deh mengenai pendefinisian itu. Tapi barangnya sama gitu ya. Jadi lava channel, lava tube gitu ya, atau apa ya yang menghasilkan bentukan seperti goa gitu ya. Jadi dia bekasan dari si lava yang memang mengalir di sana gitu dan mengering. Nah, si lavanya terus menjalar ke setiap daerah. Bentukannya itu diakibatkan oleh proses pendinginan. Nah, kalau di pembahasan tempatnya Pak Asep kemarin juga kita ada yang dikatakan sebagai apa namanya lava stalaktit dan lava stalagmit ya. Itu mirip halnya dengan di gua-gua yang ada di batuan karbonat gitu ya. Jadi ketika dia mendingin, belum tentu saja mendingin gitu ya. Bagian atasnya ketika jatuh, nah proses jatuh yang di atas disebut sebagai lava stalaktit gitu ya, yang di bawah disebut sebagai lava stalagmit gitu ya. Bentuknya seperti mirip seperti itu. Nah, di bagian lava channel itu sendiri gitu ya. Nah, ketika dia menghasilkan bentukan ya ketika dia mengalir, kita punya juga yang dikatakan sebagai skylight. Nah, skylight ini sebenarnya mirip dengan tumulus juga gitu ya, tapi kalau skylight dia bolong, nah itu diakibatkan oleh gas. Jadi ketika lama-kelamaan gitu ya, gas berkumpul di satu titik juga itu menghasilkan bentuk-bentukan seperti ini. Ini yang dikatakan sebagai skylight. Kalau tumulus ini ada yang tumulus juga. Kalau tumulus itu adalah bagian tertentu dari magma yang memang dia mendorong gitu ya. Jadi volumenya makin membanyak di bagian atas belum mendingin 100%, dia mendorong gitu ya. Jadi bentuk-bentuk seperti tumulus. Nah, ini juga ada tuh di bagian-bagian apa namanya kalau kita pergi ke apa Tahura ya. Nah, ada nih yang seperti ini gitu ya. Jadi sebelum dia sobek, biasanya stimulus ini sebelum dia sobek gitu ya, menghasilkan bentukan lava lob lagi. Nah, biasanya bentukannya adalah tumulus gitu ya. Nah, atau yang kemarin kita lihat atau apa namanya lava pahuwe-nya gitu ya. Bentuknya kan ada selendang begitu ya. Nah, selendangnya itu akibat dari sobekan dari si tumulus ini gitu ya. Jadi ketika dia sangat encer sekali menumpuk, dia pecah, sobek gitu ya. Nah, muncrat. Nah, ketika muncratnya tadi tuh bentukan dari si lava selendangnya tadi gitu ya. Di mana di Taman Juanda tadi gitu ya. Nah, sedangkan di bagian ujung
kita punya yang dikatakan flow globes gitu ya. Nah, kalau flow globes juga macam-macam nih ya. Kalau dia memang encer, kita akan menemukan yang bentuk dikatakan sebagai flow rope. Nah, di flow robes-nya ini strukturnya macam-macam ya. Kita bisa menemukan adanya apa namanya lava gitu ya, yang memang pahuhue dulu ya, pahuhue lava gitu ya, yang membentuk strukturnya dikatakan sebagai ropey structure gitu ya, seperti tali gitu ya, karena memang proses pendinginannya di awal mendingin yang paling ini gitu ya, tapi belum dia masih semi liquid, didorong lagi, nah menghasilkan bentuk-bentukan seperti tali gitu ya, ropey structure. Nah, ini yang dikatakan sebagai pahuhue lava. Tapi ada juga di bagian tertentu kita menemukan gitu ya, bersebelahan bahkan atau di dalam satu lava basat itu sendiri gitu ya, kita menemukan AA lava. Nah, kalau AA lava dia pecahan gitu ya. Ya bentuknya seperti brachiatite gitu ya. Ini karena memang proses dua-duanya gitu ya mengalami proses pendinginan yang berbeda. Nah, tapi kenapa dalam suatu daerah tertentu kita bisa ya awalnya adalah lava basat, yang satu membentuk AA lava, yang satu membentuk pahoe lava. Nah, itu akibatnya apa? Nah, kita nanti bisa lihat gitu ya di berikutnya. Ini mengenai strukturnya dulu. Nah, ketika di bagian-bagian tertentu juga lava mengalir ke bagian apa namanya ada tumbuhan gitu yang kita terlewati dan segala macam, kita punya bentukan yang dikatakan sebagai lava trees, ada yang dikatakan sebagai tree molds. Kalau molds dia cetakan gitu ya, makin ke bawah ke dalam. Nah, bentukannya seperti itu. Kalau lava trees, nah dia nonjol ke atas gitu ya. Nonjol ke atasnya itu akibat dari apa? Jadi ketika si lava mengalir gitu ya, apa namanya karena di awalnya mungkin banyak gitu ya volumenya, makin lama makin dia melebar, makin surut. Nah, bentukan si lava tadi, jejaknya tadi dikatakan sebagai lava trees. Nah, kalau tree molds, kalau mold dia di ke bawah, jadi berbalikan gitu ya. Kalau mold menghasilkan jejak di bawah. Nah, biasanya jejak di bawahnya ini masih ada lavanya gitu ya. Jadi kita punya badan lava. Sebentar, saya kasih ini ya. Nah, ini makin ke bawah gitu ya. Jadi ini si lavanya ada, jadi kita punya section lava, tetapi ada cetakan dari pohonnya gitu ya. Itu saja pohonnya pasti terbakar dan habis gitu ya. Oke, itu kita juga tadi tumulus ada, yang berikutnya lagi ada inflation feeds. Kalau inflation feeds mirip dengan skylight. Kalau skylight di jalur dari channelnya gitu ya. Kalau inflation feeds itu di dekat-dekat atau di ujung-ujung gitu ya. Itu seperti itu. Untuk yang lava ini ya. Lalu kita punya juga strukturnya yang dikatakan, oh ini bentuknya lava lake ya. Jadi kalau kita punya flat basalt gitu ya. Flat basaltnya bisa di bagian yang tadi gitu ya, apa namanya, flood lava lah gitu ya, atau lava lake ini ketika keluar. Nah, ini biasanya volumenya sangat tinggi sekali gitu ya. Tetapi sudah ada batasan. Nah, batasan ini juga gitu ya, gunung membatasi ini salah satunya bisa diakibatkan oleh apa namanya pembentukan tadi ya, ini dikatakan sebagai spectrum ini gitu ya, membentuk dinding-dinding gitu ya, sudah apa namanya mendingin terlebih dahulu. Nah, sedangkan volumenya baru volume yang terbaru itu tidak sebanyak dengan ya apa namanya bisa melampaui dari volume dari dindingnya gitu ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kita baru tanya jawab. Nah, ini yang dikatakan sebagai AA flow dan pahoe lava. Gitu ya. Jadi struktur ini sebenarnya bisa terjadi di mana saja, gitu ya. Nah, ini diakibatkan oleh biasanya karakterisasinya dia memiliki komposisi viskositas yang sama sebenarnya. Nah, cuma nanti bagaimana viskositas ini apa saja sih yang mengontrol salah satunya, bukan selain memang originnya ya, origin dari batu magma atau si lavanya itu sendiri. Nah, kalau kita bisa lihat ini berdasarkan dari bukunya Lockwood juga gitu ya, ternyata pembentukan dari ini sama komposisinya si basalt gitu ya, dengan viskositas yang sama ketika dia mengalir dalam kondisi A ke B itu ya, dengan kondisi apa namanya depression gitu. Jadi kondisi dari si morfologi ini sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau kondisinya normal gitu, tidak ada yang curam sekali, tidak ada yang landai sekali gitu ya. Nah, maka yang terbentuk adalah pahoe dari A ke B. Tetapi ketika kondisinya apa namanya morfologinya berbeda gitu ya, paleomorfologinya berbeda gitu ya, yang satu apa datar lalu dia berubah menjadi steep gitu ya. Nah, itu menghasilkan bentukan apa flowing AA-nya gitu ya.
Nih lavanya bisa terbentuk gitu ya. Misalkan dari A ke C itu seperti ini ya. Jadi kita mendapatkan di bagian yang steep atau bagian yang landainya itu pahoe-hoe, ketika dia berubah menjadi steep gitu ya, lebih curam, maka kita menemukan yang dikatakan sebagai lava gitu ya. Nah, tetapi ini juga di sini dikatakan sebagai, jadi pahoe-hoe itu cools while moving at the constant velocity. Jadi velocity-nya di sini cepat, saya normal gitu ya. Sedangkan dalam kondisi sudah makin cepat velocity-nya menghasilkan bentukan lava. Ya, seperti itu. Nah, saya lupa tadi membahas bahwa ini adalah temperatur dan sini adalah viskositas. Temperaturnya makin meningkat gitu ya, viskositasnya makin rendah, makin encer gitu ya. Temperaturnya makin rendah, maka viskositasnya makin tinggi ya, semakin kental. Nah, ini juga karena diakibatkan apa ya? Karena proses pendinginannya tadi ya, ketika dia mendingin akan menghasilkan apa? Menghasilkan solid yang fasa solid yang banyak. Makanya ini mendekati fasa solid nih, gitu ya. Nah, solid di sini dipengaruhi oleh apa? Salah satunya adalah kristalisasi, gitu ya. Jadi, maka proses kristalisasi itu mengontrol juga nilai dari viskositas. Jadi bukan hanya apa namanya komposisi awalnya dari magma, tetapi viskositas itu juga dipengaruhi oleh jumlah kristalisasi magma, gitu ya. Crystality itu ya salah satunya. Oke, nah berikutnya lagi apalagi ini nih ya. Ini satu lagi. A ke D, jadi makin steep sekali, maka kita akan menemukan apa? Yang di bagian ujungnya adalah ya ini apa namanya A lava. Maka kita punya dua bagian seperti ini gitu ya, yang berdekatan. Karena apa ya? Yang ini mungkin masih landai, ketika dalam kondisi tertentu berubah menjadi semakin steep gitu ya. Nah, steepnya ini berubah menjadi A lava gitu ya. Seperti itu. Nah ini yang dikatakan sebagai pirodak tadi di ujung, gitu ya. Kita punya lava blob. Nah kita bergeser sedikit ke atas. Nah ini yang dikatakan sebagai pirodaknya ini ya sebenarnya. Jadi lava channel atau lava tube, gitu ya. Awalnya dulu mengalir di sini, lama kelamaan volumenya jadi habis masa volume yang dikeluarkan dari bagian apa namanya magmanya, lalu mendingin. Nah, si lavanya terus mengalir kan. Nah, ini jadi kosong. Jadi kosong tadi di bagian-bagian sampingnya dia akan mendingin gitu ya. Jadi magma bekas ini akan mendingin. Nah, di bagian tertentu di dalam lava atau pirodak ini kita menemukan yang dikatakan sebagai tadi ya, lava-lava yang jatuh gitu ya, membentuk seperti ini dikatakan sebagai stalaktit, sedangkan yang di bagian di bawah itu yang dikatakan sebagai lava stalagmit. Nih ya, kurang lebih. Oke, itu. Nah, si aliran lavanya begini ya, atau yang dikatakan juga ada pirodak gitu ya. Pirodak itu lava panas gitu, aliran lava panas ya begini gitu ya. Nah, aliran lava ini panas ini kan sebenarnya bukan hanya di permukaan gitu ya. Di awalnya pasti dia memiliki sesuatu bentuk apa channel, mengalir di bagian channel. Nah, mengalir di bagian channel tadi gitu ya. Ya kebetulan di sini mungkin di bagian karena di Hawaiian gitu, jadi channelnya itu dia bagiannya tidak terlalu tebal. Tapi kalau lavanya di bagian kalau di Stromboli apa namanya di gunung apinya yang Strombolian tadi gitu ya, kita si lava ketika keluar dia pasti mencari celah gitu ya, mencari zona atau sungai, aliran sungai gitu ya yang lebih rendah. Nah dia akan pasti mengisi di bagian itu gitu ya. Nah, itu kemungkinan untuk membentuk sesuatu bentukan apa namanya lava pirodak atau apa channel tadi itu sangat besar sekali. Nah, pirodak atau lava tube ini kita pernah punya maksudnya yang kita banyak juga ya kita temukan gitu ya. Salah satunya di Batur tuh ya. Jadi satu kapal saja katanya bisa masuk ke dalam ini ya. Seperti itu. Nah, untuk section lavanya secara umum kita punya ini yang sebelah kanan yang paling utama ya sebenarnya gitu ya. Ini biasanya ini yang terjadi di bagian ujung ya. Jadi kita punya kalau di bagian ujung kita punya upper breccia gitu ya. Lalu kita punya yang dikatakan sebagai columnar joint gitu ya. Lalu di bawahnya lagi kita punya juga yang dikatakan sebagai autobrexia-nya, basa autobrexia gitu ya. Bagaimana proses pendinginannya seperti ini gitu ya. Jadi di bawah bagian tengah itu pasti proses pendinginnya makin yang paling terlambat, paling terakhir gitu ya. Nah, prosesnya menghasilkan proses apa namanya pembentukan dari kekar tadi. Nah, apa saja sih bentuk kekarnya macam-macam ya, ada yang segi 6, ada yang segi 5 gitu ya. Nah, bentukan-bentukan ini juga diakibatkan oleh salah satu proses yang dikatakan proses pendinginan ya. Jadi yang satu bentuknya banyak misalkan segi 6-nya, yang satu banyak segi 5-nya gitu ya. Jadi ke apa ya, ke
bukan keabsahan. Jadi bentuknya semakin bagus itu gitu ya, berarti itu menunjukkan bahwa bagian apa namanya, ini berkaitan juga dengan paleo ya. Jadi ada salah satu teman kalian juga dulu S2 gitu ya, dia mengidentifikasi gitu ya. Jadi di bagian pantai Menganti itu juga banyak kekar kolom ya. Kekar kolomnya macam-macam tuh gitu ya. Ada yang ada yang miring, agak sedikit miring gitu ya. Ada yang terus bentukan dari kekar kolomnya juga ada bervariasi gitu ya. Ada yang segi 4, ada yang segi 3 bahkan gitu ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi ini gitu ya, salah satunya adalah tadi juga paleoslope gitu ya. Jadi kalau dia slope-nya ini datar gitu ya, tidak ada, dan kecepatan pendinginannya atau kecepatan pendinginannya into flow-nya, rate-nya juga tidak terlalu cepat, maka pembentukan tadi gitu ya, si kekar kolomnya itu semakin bagus gitu ya. Karena apa? Karena proses pendinginnya semakin lambat kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau prosesnya tadi dia punya di bagian slope gitu ya, lalu menghasilkan flow speed-nya lebih cepat, lalu proses pendinginnya lebih cepat, maka bentukan dari kekar-kekarnya tidak akan sempurna gitu ya. Bahkan kita memiliki sesuatu yang dikatakan sebagai posisinya ada sedikit rebah gitu ya. Seperti itu. Ini untuk yang section lava di ujung. Nah, kalau di badannya, nah ini di badannya kita punya sesuatu yang variasinya lebih banyak gitu ya. Ada yang dikatakan sebagai colonnade, upper colonnade, ada yang dikatakan sebagai entablatur, ada yang dikatakan sebagai ya colonnade gitu ya. Di bagian atasnya baru ada autobrachia. Jadi autobrachia, colonnade, entablatur gitu ya, baru lower colonnade, bawahnya lagi biasanya ada basalt, autobrachia. Nah, kenapa Pak di bagian tengah-tengahnya kok jadi makin berubah ya? Maksudnya tidak tidak memiliki bentuk, istilahnya apa ini, variasi seperti di bagian atas gitu ya. Nah ini juga karena di bagian tengah-tengah ini di bagian molten core ya. Jadi bagian molten core itu masih dia bergerak gitu ya. Nah ketika dia bergerak, nah menghasilkan bentuk-bentukan yang tidak sempurna gitu ya. Jadi sampingnya di bagian atas atau di bagian bawahnya sudah terbentuk kekar kolom yang baik karena proses pendinginan gitu ya dengan permukaan. Nah sebagian tengah ini dia masih flow gitu ya. Maka oleh sebab itu dia bentukannya memiliki variasi yang apa namanya tidak datar gitu ya, tidak bagus, tidak sejajar gitu ya, karena dia masih apa namanya bergerak seperti itu. Nah, hal lain juga kita punya struktur yang dikatakan sebagai pillow ya atau bantal. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh struktur ini akan terbentuk ketika si lava ini terbentuk atau mengalir ke dalam air gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam air maka akan menghasilkan pillow lava. Nah, bagaimana bentukan pillow lava ini juga sama gitu. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi bentukan dari pillow lava ini sendiri gitu ya. Jadi kalau di zona apa namanya pemekaran, nah ini menjadi salah satu studi yang bagus sekali menurut saya gitu ya. Jadi bentukan lava ini pasti akan berbeda gitu ya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh apa? Satu lagi, kembali lagi menjadi dari steep atau dari paleogeografinya si aliran gitu ya. Kalau dia lebih apa namanya steep gitu ya, nah itu tidak akan menghasilkan bentukan morfologi bantal yang sangat bagus. Bahkan dia hanya apa namanya saling tumpang tindih gitu ya. Jadi kalau kelihatan dari sini juga sama ya. Jadi bentukannya kan morfologinya memang di sini sudah terangkat. Jadi kita tidak tahu gitu ya morfologi awalnya seperti apa. Tapi dari bentukan morfologi tadi itu morfologi awalnya dia mengalir gitu ya. Nah, itu memberikan juga bentuk yang apa namanya bantalnya yang bagus atau tidak gitu ya. Jadi kalau datar dia morfologinya bagus, tapi kalau dia steep, nah morfologi bantalnya tidak begitu terlihatan gitu ya. Karena memang proses pendinginannya cepat gitu ya. Bentuk morfologinya dipengaruhi oleh gravitasi tadi gitu ya. Seperti itu. Ini juga ada teman kalian di kakak senior kalian juga membahas mengenai itu ya. Jadi bentukan ini kan yang ada di hafal tidak ini? Lokasinya di mana? Ini Karang Sambung juga. Sambung, Pak. Kali Muncar, Pak. Kali Muncar betul ya. Kali Muncar. Nah, selain Kali Muncar ada lagi di kali apa ya? Yang dekat Lok Ulo satu lagi yang Kali Mandala gitu. Nah, dari 3 bentukan lava tadi ya, lava bantal tadi, nah, diidentifikasi bentuk yang ini dipengaruhi oleh seperti apa. Gitu ya. Kalau kalian sempat ingat juga kemarin di mata kuliah apa saya sampaikan ya, bahwa kecepatan magma naik ke atas permukaan gitu ya di bagian spreading center itu, atau apa namanya banyaknya volume naik ke permukaan itu menunjukkan juga apa namanya adanya bentukan dari morfologi dari si paleoslope-nya gitu ya.
Jadi kalau seperti di spreading center yang ada di mid oceanic yang ada di East Pacific dengan yang ada di mid Atlantic itu berbeda tuh ya. Jadi East Pacific itu lebih tinggi karena memang kecepatan magma naik ke atas itu jadi astronospornya itu lebih cepat dibanding dengan di bagian dari yang middle Atlantic. Nah, middle Atlantic itu pelan. Nah, ketika dia pelan morfologinya beda gitu ya. Jadi kalau cepat dia akan menghasilkan bentukan perbukitan kayak punggungan gitu ya, benar-benar punggungan. Nah, kalau yang mid Atlantic dia di tengah-tengahnya itu tidak begitu bagus gitu ya. Jadi dia memiliki sesuatu yang kayak kadang dia naik, kadang dia turun gitu. Nah, itu diakibatkan oleh slow volumenya ketika dia naik itu cepat atau lambat gitu ya. Volume itu naik dia cepat atau lambat seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu jadi si bentukan bantalnya itu pasti berbeda gitu ya. Selain morfologinya juga begitu ya yang mempengaruhi pembentukan ini diakibatkan juga oleh proses kedalaman ya. Jadi kedalaman itu kan makin kedalaman air laut ya. Jadi ketika dia makin dalam pressure juga makin tinggi gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi bentuk dari morfologi bantalnya. Oke, tadi itu untuk yang lava ya. Untuk yang efusif. Nah, berikutnya lagi ini yang untuk eksplosif gitu ya. Nah, berbicara tentang eksplosif, tentu saja tadi ya kita akan berbicara mengenai produk jatuhan, produk aliran dan surge gitu ya. Oh, maaf, tadi sebelum ke lava flow, nah selain lava flow kita punya yang dikatakan sebagai lava dome gitu ya untuk yang efusif. Nah, bagaimana morfologi lava dome? Nah, lava dome itu biasanya ya karena memang ketika dia relatif lebih kental gitu ya atau volume yang di bagian bawahnya tidak begitu banyak gitu sehingga dia akan membentuk yang dikatakan sebagai dome gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya ini yang di samping ini kalau dome-nya di samping ini biasanya ada jalur tertentu ya. Jadi ada samping nih, fan samping. Biasanya si dome-nya itu perkembangannya yang bisa kita lihat tuh salah satu yang sangat bisa kita identifikasi dengan jelas gitu ya pembentukan dom di Merapi itu ya. Jadi biasanya fase eksplosif yang besar itu muncul setelah domnya nutup gitu ya. Jadi fluktuasinya seperti itu. Jadi kita lihat misalkan kalau di bagian kawahnya tutup gitu ya menghasilkan dom. Nah, bentar lagi kita nunggu tuh dia pasti akan eksplosif besar gitu ya seperti itu. Jadi kalau domnya belum terbentuk, nah itu masih dia pas keluar eksplosif gitu ya. Terus setelah itu maka terbentuk lava dom. Jadi lavanya naik menghasilkan dom. Oke, ini yang eksplosif ya. Ketika eksplosif, nah barang yang pertama ini piroklas, tefra gitu untuk yang jatuhan. Berdasarkan tipenya, komposisinya kita bisa bagi berdasarkan itu ya. Jadi ada pecahan gelas, di gelas ini kita ada yang dikatakan sebagai pamis, ada yang skoria, gitu ya. Ada yang dikatakan sebagai kristal, gitu ya. Ada yang dikatakan sebagai fragmen litik-litik ya. Jadi isi dari tefra atau dari piroklas ini kurang lebih ini ya. Gelas, kristal, litik. Nah, untuk piroklas atau tefra kita bagi berdasarkan ukurannya ya. Jadi ada yang dikatakan sebagai blok, bom itu lebih besar dari 64 mm, lapili itu 2 sampai 64 mm, abu dan debu itu lebih kecil dari 2 mm. Ya. Nah, ini tefra yang ada di Jepang nih ya. Jadi dia menutupi gitu ya bagian ini. Kalau kita lihat lebih detail gitu ya, ini di bagian tertentu ini ada yang kasar gitu, ini ada yang halus gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa melihat perbedaan ukuran butirnya ya. Nah, perbedaan ukuran butir untuk yang jatuhan itu sangat penting juga ya. Jadi biasanya ukuran butir yang kasar pasti akan dekat sekali dengan pusat dari erupsinya. Kalau yang dia semakin halus maka dia makin jauh gitu ya. Nah, itu juga nanti kalau pada saat erupsi ini oke, kita familiar dengan itu. Tapi ketika kita nanti berbicara mengenai endapannya, ini bukan tefra gitu ya, tetapi sudah jadi endapan piroklastik gitu ya. Nah, selang-seling di antaranya. Nah, kita bisa juga menunjukkan bahwa ukuran butir dalam satu proses erupsi itu seperti apa atau energi yang energi letusan gitu ya dari histori sebelum itu seperti apa. Nanti kita bisa melihat gitu ya. Apakah misalkan tadi perulangan di bagian yang besar, lalu ada yang kecil gitu ya, ukurannya terus berubah lagi menjadi besar. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa ukuran besar butir tadi itu menunjukkan adalah energi dari satu letusan. Ya, terutama untuk yang jatuhan, ya.
Karena tadi ya sortasi untuk jatuhan, untuk membedakan antara jatuhan dengan yang aliran, salah satunya adalah sortasinya tadi ya. Di sortasinya itu di sini kita bisa lihat dengan jelas sekali gitu ya. Jadi sortasinya baik. Yang satu kasar sekali, yang satu ini agak apa namanya halus gitu ya dari sana. Nah, oke, ini ya. Jadi yang ini unconsolidated-nya, sedangkan yang pyroclastic rock-nya ini ya. Biasanya kalau sudah membentuk batuan, jadi ya sudah ya dikatakan sebagai pyroclastic rock, maka untuk yang blok dan bom itu dikatakan sebagai aglomerat. Untuk yang lapili ini lapili tuff gitu ya, lapili stone biasanya gitu ya. Kalau yang ash biasanya ashnya yang lebih banyak. Tuff lah ininya, lebih banyak kita berbicara tentang tuff gitu ya. Tuh. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Jadi kalau debu ukurannya seperti ini. Nah, warna ini menunjukkan juga komposisi ya. Jadi gelap biasanya basah, kalau dia lebih terang dia adalah asam. Kalau kita punya agak sedikit besar ukurannya, kita punya skoria gitu ya. Ya skoria untuk komposisi yang biasanya gelap gitu ya, basalt, dia terang putih itu namanya adalah pumice gitu ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai spindel tadi ya. Ini bom nih, spindel. Nah, spindel itu bentuknya seperti ini. Jadi dia ketika dia karena terlontarkan oleh ini direct dari magma ya. Jadi kalau di bagian kalau kita berbicara mengenai pyroclast gitu ya, ada yang dikatakan sebagai juvenile material, tadi kita kembali lagi di sini, sorry. Ini juvenile material, ada yang disebut sebagai accidental material. Nah, kalau juvenile material itu direct dari magma. Nah, biasanya komposisinya apa, Pak? Nah, ini pecahan gelas gitu ya. Karena gelas, kalau gelas karena pendinginannya pada saat jadi si magma mendingin secara cepat menghasilkan gelas tadi. Jadi gelasnya ya bisa pamis, bisa skoria. Ya. Biasanya ukuran tertentu nanti dari bentuk-bentuk vesikulernya bisa menunjukkan juga bagaimana fasenya gitu ya. Jadi bagaimana energinya juga tuh gitu ya, seperti itu. Nah, hal yang kedua yang apa namanya yang juga termasuk ke dalam komposisi juvenile material adalah kristal ya. Nah, hati-hati dengan kristal. Kristal juga biasanya juga bergabung dengan fragmen litik gitu ya. Jadi kalau bayangkan kalau dom atau misalkan batuan gunung api yang sebelumnya gitu ya, nah itu ketika dia meletus diikut juga terlontarkan gitu ya. Nah, biasanya bagian-bagian yang dulu gitu ya, bukan yang origin pada saat kondisi itu, dia sudah mengalami proses yang dikatakan sebagai proses apa namanya pelapukan ke hidrotermal. Nah, itu juga bisa membantu kita bahwa oh dia originnya apakah pada saat letusan itu atau bukan gitu ya. Jadi produknya pada saat yang berasal dari juvenile material atau aksidental. Kalau aksidental ya tadi ya. Jadi gunung-gunung api yang memang apa produk-produk gunung api yang sebelumnya ada gitu ya. Nah, itu disebut sebagai aksidental. Nah, ini kembali lagi ke sini ya. Nih. Nah, ini juvenile nih gitu ya, direct dari magmanya. Nah, kemarin waktu saya kemarin ke mana Galunggung, banyak sekali yang menawarkan ini, Pak, mau yang ini seperti ini bentuknya, gitu. Saya cari juga ini di lapangan yang itu tidak ketemu. Tapi beberapa orang apa namanya pawangnya di sana menawarkan, Pak, saya punya spindel nih, gitu ya, bentuknya seperti ini, Pak, gitu. Jadi seperti kayak ulekan, gitu ya, ini spindel. Ini yang lapili, gitu ya. Ukurannya lebih besar dari ini kalau berkaitan dengan debu, lapili, bom itu pasti ukuran. Dia 2 sampai dengan 64 sorry. Ya. Nah, berikut lagi ini kita punya blok gitu ya. Nah, blok ini bisa berasal dari juga sama origin dari juvenil ataupun aksidental. Tapi kebanyakan ini kalau blok ini udah aksidental gitu ya. Kecuali yang tadi yang dikatakan sebagai accretionary ball. Nah, ball itu lumayan besar tuh gitu ya. Ingat di bagian lava kelontar, nah itu tapi bentuknya ukurannya tidak biasanya lebih banyak membentuk bom ya dibanding dengan yang blok. Kalau blok biasanya udah ini nih apa aksidental ya produk sebelumnya. Kalau bom biasanya lebih juvenil. Kenapa coba? Ada yang tahu tidak? Kenapa? Kalau saya balik lagi ke bagian struktur tadi ini ya, saya balik lagi ke sini. Nih, ini kan bentuknya seperti ball ya. Bom ya. Lava ball bahkan dikatakannya, accretionary lava ball. Nih, ini sayang saya tidak masukkan di sini gambarnya. Saya punya juga gambarnya. Di sini ada nggak? Oh, nggak ada ya. Ya. Nih, maaf, nggak ada ya. Tapi bentuknya seperti bom. Itu karena apa? Kenapa tidak blok? Gitu.
Karena tekanan Pak dari erupsi. Tekanan karena ada erupsi. Bisa ya, tapi paling 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 mendekati ini kira-kira apa? Proses pendinginannya, ya apa? Siapa tadi? Maksud masih bingung Pak, maksudnya bom dan blok dari ukuran atau bagaimana? Blok, oh kalau blok dan bom sama-sama lebih besar dari 64 ya. Jadi kalau bom dia membundar, kalau blok dia apa namanya menyudut begitu bentuknya. Jadi kalau di konglomerat kan gitu ya, kita punya konglomerat itu membundar gitu ya. Kalau dia breaksi dia menyudut. Nah ini kalau di bagian tevranya bom itu adalah membundar, blok itu dia menyudut begitu tadi. Nah ini sebentar ada adan ya, kita stop dulu ya. Kita berhenti dulu, istirahat dulu.
Oke, kita mulai lagi ya. Tadi sampai pertanyaan bagaimana, kenapa gitu ya, yang juvenil material bentuknya lebih banyak bom gitu ya, jadi membundar dibanding dengan yang blok. Kalau blok ini aksidental gitu ya, jadi produk-produk gunung api sebelumnya dia terlontar gitu ya, menghasilkan bentuk-bentuk morfologi apa namanya menyudut ya. Nah, ini diakibatkan kurang lebih diakibatkan oleh proses yang dikatakan proses pendinginannya ya. Jadi ketika dia terlontarkan ke udara, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses pendinginan dengan cepat ya. Nah, proses pendinginan cepat itu akan mengerut ya bagian-bagian dari bentukan dari si lavanya itu sendiri, sehingga mengerut tadi menghasilkan bentukan morfologi membundar gitu ya, seperti bom. Seperti itu ya. Jadi kenapa yang satu bentuknya bom, yang satu bentuknya blok? Kalau yang di sini karena blok, kenapa ya? Karena memang pecahan. Dulunya lavanya sudah terbentuk, gitu ya, sudah terendapkan. Nah, si blok tadi ketika meletus dia memecahkan bagian dari si lavanya tadi, sehingga bentuk pecahannya yang direct, gitu ya. Bentuknya adalah menyudut seperti itu. Itu ya. Nah, selain itu juga ya kalaupun dia mengalir gitu ya, nah, ketika dia mengalir pada bagian pyroclastic flow, nah nanti bentuknya kita menemukan ada yang morfologi-morfologi yang bukan akibat dari direct blast gitu ya, dia bentuknya adalah membundar juga. Nah, membundarnya itu tadi di bagian pyroclastic flow karena akibat dari flotasi gitu ya. Jadi apa namanya akibat dari ketika dia erosi gitu ya. Jadi ketika dia mengalir dia saling bertabrakan menghasilkan bentukan dari bentuknya membundar ya. Jadi nanti tolong dilihat dulu kira-kira bagaimana nih, di mana nih posisinya gitu ya, si bagian blok atau membentuk membundar tadi kah atau membentuk menyudut kah, dia direct apa namanya beroriginnya dari mana gitu ya. Karena kalau kita berbicara mengenai ini gitu ya, ini untuk yang bom yang ini, untuk yang ini yang direct blast ya. Jadi kalau kalian kembali lagi, saya coba balik lagi ke atas ya, ke bagian yang ini. Nah, ini bom nih, ada yang bom di sini ya. Nah, ini adalah direct blast. Ya, jadi ketika dia keluar, dia ada tekanan yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, dia menghasilkan melontarkan bagian-bagian yang ada di bagian sini, gitu ya. Baik dia juvenil material maupun dia bentuknya adalah aksidental. Nah, aksidental kan ini kan di sini ada pasti dinding kawah itu kan apa namanya perlapisan antara si lava dengan piroklastik gitu ya. Jadi kalau kalian pernah lihat ke Tangkuban Perahu saja ya, nah itu bisa kelihatan tuh ada perlapisan antara si lava dengan piroklastik tuh. Nah, ketika dia meletus dia pastikan keluar. Gitu ya. Nanti saya coba tunjukkan juga, mudah-mudahan masih bisa gitu ya. Bagaimana atau kita nonton lah gitu ya di YouTube gitu ya, bagaimana suatu erupsi itu bisa terjadi gitu, mana yang dikatakan sebagai direct blast-nya, mana yang dikatakan sebagai yang menghasilkan ini nih jatuhan gitu ya, pyroclastic flow gitu ya, seperti apa gitu ya. Nah, biasanya mekanisme antara dari jatuhan lalu berubah menjadi pyroclastic flow kan ini naik ke atas gitu ya, tekanan. Nah, di sini terjadi turbulensi gitu ya. Turbulensi ini nanti berubah tuh, ada dua arah ya yang diakibatkan oleh apa namanya gravitasi. Nah, ketika gravitasi turun ke bawah itu menghasilkan pyroclastic flow ya. Nah, di dalam pyroclastic flow juga nanti kita lihat itu secara umum nanti yang dikatakan sebagai pyroclastic density currents gitu ya. Itu ada dua tuh ya mekanismenya. Jadi yang pertama itu adalah turbulen, isinya turbulen saja, jadi angin saja. Yang kedua itu yang dikatakan sebagai apa namanya massa gitu ya. Jadi kalau massa biasanya kita punya banyak sekali itu produk-produk gunung api, produk-produk dari gunung api yang memang terlontarkan. Nah, ketika dia turun ke bawah, nah tentu saja itu bentukannya akan berbeda. Nanti coba di akhir saya coba tunjukkan ya berkaitan dengan itu. Nah, mekanisme direct blast tadi menghasilkan bom dan blok ya, seperti itu. Oke, saya maju lagi. Nah, ini ya untuk yang skoria, ini yang pamis gitu ya. Nah, kalau yang skoria biasanya komposisinya dia basah, lebih mafic gitu ya. Nah, dia biasanya warnanya hitam. Gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini ya, lihat bentukannya, di tengah-tengahnya lebih banyak dibanding dengan di samping. Jadi yang di samping ukurannya memang ada vesikulernya, tetapi bentuk vesikuler yang bagian tengah itu relatif lebih banyak.
Nah, kira-kira ini bisa menceritakan apa? Pelepasan gas, Pak. Nah, pelepasan gas gitu ya. Nah, tapi mekanisme bagi seperti apa nih? Kenapa yang di tengah-tengah besar, yang di pinggir-pinggir kecil? Bagaimana tuh mekanismenya? Tekanan di tengah lebih besar daripada di pinggir, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tekanan memang gasnya itu mengumpul. Jadi ketika pembentukan mirip dengan pembentukan kristal ya. Kalau kristal antara satu apa ya, kalau plagioklas gitu ya. Jadi kita punya ada yang dikatakan sebagai growth history dari kristal ya. Growth history dari kristal itu terutama di plagioklas tuh. Jadi misalkan satu kristal menghasilkan bentuk lagi kristal berikutnya gitu ya, joining, jonasi. Nah, begitupun ketika di gas ya. Di gas juga ada yang seperti itu. Jadi antara satu gas dengan gas lain, selain memang bergabung, itu menghasilkan growth dari gasnya, gitu ya. Jadi bagian tengah kita punya volume atau bentuk gas yang lebih besar. Makanya bentuk-bentukannya lebih besar nih, gitu ya. Dia mengumpul. Ya kalaupun kita bermain di udara gitu ya, maksudnya di balon balon apa? Balon gas gitu ya di kalau anak SD gitu ya atau anak-anak kita gitu ya meniup apa namanya permainan bola sabun kan di tengah-tengah makin mengumpul kan good gitu ya. Nah, mirip seperti itu ya. Jadi di situ udah inti di mana growth dari vesicle atau bubble-nya gitu ya. Nah, yang samping-sampingnya itu yang lebih kecil. Ya, seperti itu. Nah, Pak, ingin ya, bertanya, Pak, silakan. Baru. apakah perbedaan ukuran yang di pinggir dan di tengah itu, yang di tengah jadi lebih besar ukuran lubang gasnya juga dipengaruhi oleh pendinginannya gitu, Pak? Proses pendinginan Yang di pinggirnya lebih cepat sehingga apa gas itu nggak terkumpul secara merata gitu, Pak. Oke. Sebenarnya bukan proses pendinginan ya, jadi lebih utamanya tadi, jadi antara pertumbuhan dari satu bubble dengan bubble berikutnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kalau di dalam proses dalam eksplosifnya sendiri gitu ya, jadi ketika di magma conduit, aduh saya tidak menggambarkannya, coba saya bisa gambar di sini ya. Jadi ini misalkan conduit magmanya ya, kelihatan begitu ya. Nah, bentukan-bentukan gas itu akan mengumpul, membentuk seperti kantung-kantung, gitu ya. Atau yang dikatakan sebagai kalau di dalam batuan ini dikatakan sebagai fragmentation, gitu ya. Jadi kalau eksplosif, jadi si lava itu ketika dia naik ke atas, gitu ya, dalam konteksnya ini masih eksplosif ya, bukan yang efusif. Kalau efusif dia pasti lava semua tergabung, gitu ya. Fasenya memang liquid. Ketika keluar baru mengalami fase dikatakan sebagai fase apa namanya perubahan menjadi liquid menjadi solid gitu ya. Nah, kalau dia eksplosif, nah dia bentuknya seperti kantung-kantung begini. Itu yang dikatakan sebagai fragmentation ya. Kalau dalam apa namanya sebelum dia mengalami eksplosif ya. Karena memang kenapa dia menghasilkan fragmentation? Karena ya tadi karena memang proses pendinginan atau satu dengan yang lainnya memiliki tekanan yang berbeda ya, sehingga dia akan menghasilkan bentuk dari fermentasi tadi. Nah, si gas pun seperti itu. Nah, gas ini ketika dia naik ke atas, nah dia akan terkumpul bagian samping, bagian tengah-tengahnya itu lebih banyak, gitu ya, gasnya dibanding dengan ukurannya makin membesar juga dibanding dengan bagian samping-sampingnya. Jadi kalau kita bayangkan bentukan ini, gitu ya, gitu. Nah, kita bisa menemukan, oh ini posisi tengah, jadi si gas itu mengumpul di sini, mendorong bagian ke atas. Nah, ketika dia mendorong, tentu saja bagian sampingnya kita bisa apa namanya dia terangkat. Nah, ketika dia eksplosif, menghasilkanlah yang dikatakan sebagai bom tadi ya. Jadi kalau bom yang tempat tadi nih, kalau saya coba balik lagi ke tempat bom tadi ya, ini kan skorianya. Nah, ketika bom tadi kita belah, gitu ya. Nah, saya coba mundur ke belakang ya. Ini saya stop dulu, saya clear dulu ya. Nah, ini ya kalau kita belah bagian tengah-tengahnya, ini bisa kita temukan juga tuh vesikuler yang mengumpul. Dan itu saya temukan juga di apa namanya salah satu blok atau bom ya, bom yang ada di Galunggung. Ada fotonya. Jadi ketika di bagian samping itu memang sudah fasenya liquid, fase solid ya semua, tapi gasnya ada di tengah-tengah gitu. Dia yang mendorong supaya si gas tadi itu terlontarkan juga, gitu ya. Atau si blok bom itu tadi terlontarkan juga. Begitu. Siapa tadi?
Jelas, Pak. Fahrul ya, ya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan tertangkap idenya ya. Nah ini. Nah bentukan gas ini juga terutama untuk di bagian PAMIS ya. Nah PAMIS juga sama nih. Kalau ini kan memang beraneka ragam ya bentuknya. Kita ngelihatnya memang secara terpotong secara sectionnya kurang bagus ya. Jadi bukan mungkin ini dari atas ya view gitu ya. Kalau yang ini dari samping nih nanti bisa kelihatan. Nah dari samping orientasi atau bentuk dari gas ini sendiri itu juga bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau ini besar semua gitu ya, jadi ini besar dan satu pola arah, nah, itu menunjukkan bahwa tekanannya sangat tinggi sekali, betul tidak? Jadi dalam ketika dia eksplosif tadi ya di fragmentasi tadi gitu ya, jadi tenaganya sangat besar sekali, jadi eksplosifnya besar sekali pasti gitu ya. Nah sedangkan pasti beda halnya yang kecil-kecil. Nah yang kecil-kecil dan tidak merata, nah itu juga berarti menunjukkan apa? Nilai eksplosivitasnya rendah gitu ya. Jadi kalau mungkin sempat di kuliah yang lain gitu ya, apa namanya, bagaimana kita bisa membedakan letusan satu besar sekali gitu ya, letusan besar sama letusan kecil. Nah kita lihat dari bentuk dari si bubble-nya tadi, gitu ya, bentuk bubble-nya tadi. Nah dalam perkembangan ilmunya tadi ya, ya mungkin nanti saya coba sampaikan juga di bagian mata kuliah ini gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu, kan ini data gitu ya. Ini kan yang besar sekali, ada yang pinggir-pinggirnya. Ini kan data ya. Bentuknya bubble. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menceritakan hipotesis ini kira-kira bagaimana kejadiannya. Nah, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan itu sebagai data, maka kita bisa membuat apa namanya yang dikatakan sebagai perhitungannya ya, bubble number density atau bubble size density. Nah, dari bubble size tadi gitu ya, kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi si bubble-bubble tadi mirip dengan kristal ya. Jadi dia ada yang dikatakan sebagai fase di mana pembentukan dari bubble-nya, ada yang dikatakan sebagai growth dari history dari si bubble-nya. Nah, dari situlah nanti kita bisa menceritakan, oh, yang satu tekanannya tinggi sekali, yang satu bagaimana. Nah, itu bisa saling menunjukkan. Nah, terutama pada magma degassing tadi ya, ketika ini kan disebut sebagai magma degassing ya. Nah, bagaimana prosesnya, mekanismenya di dalam satu letusan, kita bisa identifikasi itu, ya. Nanti di apa namanya di pembahasan berikutnya saya coba bahas tentang mengenai itu ya. Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Jadi kan kalau dari kasat mata kan bumi sama skornya terlihat beda dari warnanya, Pak. Tapi apakah apa namanya kira-kira dari sisi pelepasan gasnya, apa kira-kira ketika PAMIS yang di sebelah kanan dipotong, sectionnya kira-kira bisa menemukan seperti skoria, Pak? Yang digambar ini, Pak. Oke, ya bagus pertanyaannya. Ya bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa menemukan misalkan di bagian tengah-tengahnya malah lebih spongy dibanding dengan yang bagian tengahnya. Nah, bisa jadi seperti itu juga. Jadi karena tadi fragmentation tadi, proses fragmentasi tadi bisa menunjukkan tadi kan bagian tengah-tengahnya kan dia pasti gasnya lebih banyak gitu. Kurang lebih seperti itu. Atau jadi banyak bisa kita lihat juga misalkan si fragmentasi yang ini gitu ya, ininya besar sekali, besar apanya ukurannya besar-besar gitu ya. Bahkan orientasinya sama. Nah, ketika besar-besar, nah ini kira-kira di mana? Bisa saja ya dia pecahan dari bagian yang tengahnya ini nih. Gitu. Ya. Jadi kita bisa melihat proses ini sebenarnya adalah proses di mana ketika mekanisme si letusan tadi yang terjadi. Jadi fragmentasi dari apa namanya ketika pada saat dia meletus itu seperti apa, begitu ya. Jadi memang dua metode ini ya, yang pertama mengenai bubble number density atau bubble densitas tadi, itu size densitas tadi dengan kristalnya. Satu lagi yang kristal ya, di dalam ini juga sebenarnya kita bisa menemukan kristal atau ukuran kristalnya. Bahkan ada yang mikrolit, ada yang apa namanya kecil sekali, bahkan ada yang ukurannya nano gitu ya. Nah dari proses pembentukan kristal tadi ini bisa menceritakan juga bagaimana proses apa namanya proses pendinginan tentunya ya, mekanisme yang terjadi pada saat gunung api itu meletus gitu ya, terutama di bagian konduitnya tadi. Begitu, Abdillah tadi. Pak. Terus lanjutannya, Pak. Oke, silakan. Apa namanya? Kan erupsi itu kan bisa beberapa kali, Pak. Artinya tidak dalam satu waktu. Nah, kira-kira kemungkinan besar keluarnya skoria dan pumice bersamaan itu mungkin nggak, Pak, dalam satu waktu, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi bisa tidak? Jadi dari segi komposisi kira-kira bisa tidak?
Kalau dari Yang segi paling penting. komposisi sepertinya nggak bisa, Pak. Karena Oke. berbeda sumbernya. Oke, tapi hal itu bisa terjadi. Kenapa? Kan Eh, kalau dia meletus biasanya kan satu kompositor itu keluar kan, bus gitu ya. Tetapi sebenarnya ketika dia fase letusan itu kan misalkan meletus itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Jadi punya periode ya letusan itu. Misalkan kadang yang besarnya ada gitu ya satu kali gitu ya. Kadang juga memiliki punya periode. Nah, periode tertentu ini juga bisa menunjukkan gitu ya. Jadi kalau kita di dapur magma itu ada layering komposisi gitu ya. Jadi magma tadi kan kita punya misalkan magma di atas bagian ketika ya di dapur magma terutama ya di dapur magma ini kita punya suatu yang dikatakan sebagai layering dari si magma. Oh, yang bagian atas itu sudah yang dikatakan sebagai asam gitu ya. Karena apa? Karena proses diferensiasi. Yang di bagian bawah kita punya magma yang lebih misalkan intermediate atau bahkan kita punya yang lebih basalt gitu ya. Nah, layering itu terjadi tuh. Nah, ketika layering itu terjadi, ketika dia eksplosif, nah tentu saja bagian atas, bagian awal, letusan awal akan menghasilkan letusan yang dikatakan yang ini ya, barangnya, betul tidak? ya betul, Pak. Nah, terus ketika terus meletus, nah bagian volume yang bagian atas kan habis. Ketika habis apa yang terjadi? Nah, berikutnya lagi kan menghasilkan yang ini, betul tidak? Betul, Bisa Pak. menghasilkan. Iya, Pak. Nah, jadi cerita itu ketika dia campur bisa terjadi, bisa. Bagaimana? Nah, berarti ada dua fase, misalkan yang dulu atau yang awalnya, ketika dia meletus terbawa itu naik ke atas. Nah, tapi dari situ bahkan kita bisa mendeskripsikan, bisa lebih detail gitu ya. Oh, bahwa mekanisme yang di bawah sana itu ada dua-duanya barang-barangnya nih, yang ini dan ini gitu ya. Ya, siap, Gitu. Pak. Dan oke. Atau misalkan kita punya barang awalnya ini nih, magmanya misalkan magmanya asam gitu ya, atau lebih intermediate. Terus ada injeksi magma yang baru yang sifatnya basalt. Ini ketika dia terinjeksi baru, apa yang terjadi? Dia meletus menghasilkan yang ini, belum sempat dia mixing well gitu ya, masih asimilasi. Kita menemukan ini dan ini juga kita temukan. Nah, dalam satu letusannya apa? Kita bisa menemukan dua-duanya. Itu tidak? Ya, nangkep, Pak. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Tapi ini tipenya memang biasanya letusannya yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil biasanya periodenya yang kecil-kecil saja karena kan volumenya yang keluar kan segitu. Kalau volumenya besar, terangkat semua, nah maka kita bisa menemukan sesuatu yang besar juga. Gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti kontrol ini, Pak ya, besarnya erupsinya ya, Pak ya, yang paling mendominasi ya ketika dia bisa keluar dua-duanya, Pak ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan kontrol tadi besar erupsi. Jadi sebenarnya kita kembali lagi kepada dapur magmanya gitu ya. Jadi proses dapur magma yang ada di dalam sana itu kira-kira apakah sudah terbentuk seperti itu layer Oke, gitu ya. siap Pak. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke. Selanjutnya tadi siapa ya? Mas Ya, saya Pak. Iya. Kan? Mau nanya terkait dengan perbedaan antara bubble nucleation sama bubble growth. Tadi kan Bapak bilang ini growth ya gitu ya. Nah, apakah nucleation itu yang lebih kecil ataukah seperti apa, Pak? Karena kan dua-duanya termasuk decompressing gas ya, ingat saya. Oke, ya. Ya sama mirip halnya dengan kristal ya. Jadi kalau kristal itu ada fase kristal nucleation. Nucleation kan berarti inti dari kristal bentuk terbaru gitu ya. Jadi kalau di fase liquid, nah si liquid ini nanti apakah akan membentuk, terutama di plagioklas di kristal ya, apakah akan membentuk kristal baru atau yang disebut sebagai dikatakan sebagai nucleation kristal, atau dia akan bergabung dengan kristal histori. Jadi ada satu kristal terus kita kayak membentuk zoning baru. Nah, itu dikatakan sebagai growth history. Nah, begitupun yang ada di bubble. Bubble juga ada yang dikatakan sebagai bubble pembentukan inti-inti bubble baru ya seperti ini gitu ya, yang kecil-kecil. Atau dia akan bergabung gitu ya dengan kondisi tertentu bergabung membentuk bubble yang lebih besar. Begitu, Mas Erlangga. Oke, baik Pak. Terima kasih. Nah, jadi nanti kita punya dua histori tadi. Histori pertama dia apakah growth banyak sekali atau memang bentuknya ke arah ke nucleation. Jadi inti-inti yang terbaru yang baru akan menghasilkan. Nah, fase ini tentu saja berbeda. Nanti ceritanya berbeda juga gitu. Nah, bagaimana kalau bergabung begini? Nah, ini sesuatu yang bagus sekali menurut saya gitu ya. Jadi kita punya
fase fragmentation, ya makanya alam itu sangat kompleks gitu ya. Kita kan menyederhanakan gitu ya. Ini yang sederhananya seperti ini. Nah, tapi pasti ada sesuatu yang kompleks tadi. Nah, tapi dari kompleks tadi kita bisa menceritakan, oh kira-kira apa sih yang terjadi berikutnya? Apa sih ini gitu ya arti dari itu. Oke, nanti ini lebih menarik ya ketika kita coba cari interpretasinya kira-kira apa sih. Jadi pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya, baik kan mereka melakukan pengamatan ini di alam lalu mencoba berdasarkan kegiatan laboratori gitu ya. Nah, dari hasil laboratori tadi itu kira-kira definisinya apa saja gitu ya. Dari mekanisme yang memang terjadi di sini. Oh, sebelum ke sana ini satu lagi ada yang dikatakan sebagai ignite gitu. Kalau ignite biasanya ada piroklastik, ada yang di bawahnya ini terpanaskan lagi gitu ya, terpanaskan atau yang dikatakan sebagai dengan ignite. Biasanya di dalam ignite kita punya yang dikatakan sebagai, karena ini kan komposisinya gelas ya. Nah, kita punya namanya sebagai Fiame. Jadi dia terlaskan lagi, dia menghasilkan bentukan yang pipih. Nah, ini disebut sebagai Fiame structure gitu ya. Lebih seperti itu. Nah, ini juga saya ambil dari disertasi saya gitu. Jadi saya mengidentifikasi bahwa banyak sekali ini yang dikatakan sebagai dalam satu letusan nih saya menemukan nih ya. Jadi yang dikatakan sebagai black vesicular volcanic rock-nya, ada yang non-nya, ada yang tidak ada gitu ya, ada yang light brown, ada bahkan ada yang warnanya putih gitu ya. Jadi satu letusan bahkan ini semua adalah yang juvenile material ya. Kenapa saya yakin juvenile? Karena dia semua dalam kondisi tidak lapuk. Pertama, yang kedua dia tidak mengalami hidrotermal gitu ya. Nah, jadi kalau kita tembak komposisi gelasnya ini bervariasi nih ya. Nah, ketika kita kita identifikasi semua, oh ternyata ini dalam komposisi satu letusan punya variasi macam sekali. Nah, makanya kita bisa melihat bahwa proses fragmentasi tadi gitu bukan hanya proses fragmentasinya saja yang terjadi, tetapi di dalamnya kita punya yang dikatakan sebagai fraksionasi ya. Jadi diferensiasi aja di bagian konduit itu terjadi gitu. Bagaimana terjadinya Pak? Ah, ini kalau saya lihat, saya gambarkan gitu di bagian samping dengan di bagian di dalam konduit itu kan pasti bentuknya konduit seperti pipa gitu ya. Nah, pipa tadi di bagian tengah, sisi, bagian dalam, nah itu pasti komposisinya mengalami proses diferensiasi. Atau ketika si lava naik ke atas, oh misalkan lava kapan gitu ya. Nah, itu kan mengalami proses fraksionasi kristal. Nah, menghasilkan variasi yang seperti ini. Ya. Idenya seperti itu tuh. Kegambar tidak? Seperti tadi kita bermain di lava tube atau lava channel atau di lava pirodak. Kan bentuknya goa begitu ya. Nah, si goa tadi kan di bagian sampingnya dia sudah bagian yang luar tuh pasti sudah mengalami proses pendinginan menghasilkan batuan. Nah, bagian samping berikutnya, bagian tengahnya bagaimana tuh? Nah, itu bisa seperti ini ya. Itu mengalami proses fraksionasi kristal. Itu ya idenya. Oke, tadi ini berkaitan dengan pecahan-pecahannya, gitu ya, piroklasnya, barang-barangnya. Nah, apabila kita sudah mengalami deposition, nah, maka kita punya barangnya ini, fall, flow, surge, gitu ya. Nah, nanti kalau membedakan bagaimana Pak antara fall, flow, surge kalau sudah dalam bentuk deposit, ya ini kita lihat saja. Kalau dia fall, di sini seperti melihat dia pasti ketebalannya hampir sama di dalam kondisi morfologi apapun. Baik dia turun, baik dia naik, nah, dia memiliki morfologi ketebalan yang sama. Itu yang fall. Kalau yang flow bagaimana? Nah, kalau flow dia hanya tebal di bagian cekungan, ya rendahan morfologinya. Sangat tergantung morfologi sekali. Nah, sedangkan satu lagi yang surge. Kalau yang surge ini biasanya berikat bersamaan gitu ya, fase terakhir ketika the flow. Biasanya ini turbulensi terakhir tuh ya, makanya lebih halus ukurannya gitu ya. Apa yang terjadi di sana adalah tadi ini berasosiasi dengan pyroclastic flow dan letusnya phreatomagmatic gitu ya. Nah, ini biasanya dia menutupi bagian flow-nya di bagian atasnya gitu ya. Ketebalannya dia menipis di bagian tinggian atau kita punya yang dikatakan sebagai cross bedding laminasi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin lebih jelasnya lagi kita bisa melihat. Nah, ini kalau yang fall dia mantle layering di semua kondisi baik di slope maupun di bagian tinggian gitu ya. Kalau dia skoria atau pamis, dia ukurannya lebih besar, lebih halus gitu ya. Nah, nanti di sini juga kita bisa melihat ya ketika dari variasi ini misalkan ini halus, ini kasar, halus lagi, kasar. Nah, ini menunjukkan sesuatu energi letusan ya dalam satu fasenya. Ini yang phreatomagmatic, ini yang welded,
pumice fall. Nah, ketika welded ini karena dia panas ya, ketika panas menghasilkan ini. Yang panas itu pasti bisa menghasilkan fiamme structure. Jadi bagian yang bawahnya itu mengalami proses pengelasan gitu ya, welded tadi. Berikutnya ada yang dikatakan sebagai pyroclastic current deposit, ini PCD tadi ya. Nah, ini yang pyroclastic flow. Kalau di sini kita punya yang dikatakan sebagai block S flow, block and S flow gitu ya, ada surge. Nah, ini biasanya yang fase-fase menghasilkan cross laminasi, ada S flow, unwelded igniting bright. Nah, ini kalau yang tidak unwelded, yang ini yang igniting bright yang weldednya nih, ada yang fiamme structure. Selain fiamme structure juga biasanya si tufnya menghasilkan columnar joint. Ya, ini yang biasanya kita temukan di bagian banyak nih di Jawa Barat juga ya, di daerah ke Cimahi. Jadi dia biasanya sebenarnya tuf gitu ya, tapi karena sudah mengalami welded dia keras, nah menghasilkan columnar joint. Nah, biasanya kalau ditambang mudah aja, kita ketuk-ketuk itu ambruk gitu ya, bukan ambruk istilahnya membentuk seperti pilar, padahal dia adalah tuf gitu ya. Nah, ini cara ada pertanyaan? Silakan. Nah, ya berarti tadi tuf itu bisa jadi columnar joint ya, Pak? Ya, akibat dari pemanasan ya. Kemarin soalnya waktu ada webinar Pak Mirzam ya, yang sama Magi apa ya? Yang ada Prof Emi datang sama Prof Kusuma Dinata. Prof Emi nggak percaya kalau tuf bisa berbentuk columnar joint. Oke, ya. Ini mekanisme ini nih, Mas. Ini saya cari, ini saya dapat bukunya di Lokut ya. Ya, soalnya yang kemarin bilang tuh Pak Haryadi sama Pak Oman Abdurrahman yang di Museum Geologi pernah melihat katanya. Cuman Prof Emi saya nggak pernah melihat, jadi saya nggak bisa ngomong. Tapi logikanya nggak bisa harusnya, katanya gitu. Ya. Jadi kalau nggak salah memang ada yang di sebagian di bukan hanya di Sumatera Selatan. Itu ada yang pabrik dari tuf biasanya lebih asam gitu ya, terus dia terelaskan. Nah, masih biasanya membentuk seperti ini columnar joint. Bukan hanya columnar joint saja ya, jadi sebenarnya dia termampatkan keras sekali, jadi semakin keras gitu ya. Nah, biasanya di bagian-bagian tertentu ada terjadi fiamme. Nah, tufnya sendiri biasanya tuf gelas gitu ya. Nah, fiammenya sehingga udah nggak begitu kelihatan. Nah, itu yang nanti menghasilkan columnar joint-nya. Saya masih belum paham, Pak, pembentukan columnar joint di tuf ini. Coba bisa diulangi, Pak? Mohon maaf, Pak. Nah, biasanya si gelas-gelas tadi kan gitu ya, dia kan punya gas ya, betul nggak? Ada volume gas. Oke, si gasnya tadi dia akan bergabung. Jadi ketika terpanaskan, termampatkan, fiammenya itu kan gelas, ada gasnya juga, ada vesikulernya. Nah, vesikulernya lepas, bergabung, membentuk seperti pipe. Makanya di sini ada gas segregation pipe. Nah, gas segregation pipe-nya tadi dia biasanya menghasilkan bentukan seperti columnar joint, jadi terus ke bawah. Jadi mekanismenya memang agak sedikit berbeda dengan proses pendinginan di lava. Kalau lava itu akibat dari kan mendingin di bagian tengah, mendingin di bagian atas. Nah, itu saling tegak lurus, radial sebenarnya tegak lurusnya. Maka columnar joint-nya masih berbeda. Dan shrinkage, jadi bentukan kekar kolom itu akibat dari shrinkage pendinginan ya. Jadi bagian tengah itu belum mendingin, ada inti gitu ya. Nah, bagian samping mulai mendingin. Nah, itu shrinkage tuh. Ketika shrinkage menghasilkan bentuk kekar kolom, kekarnya. Jadi bentuk kekarnya tadi segi berapa? Segi 6, segi 5, segi 4 tadi ya. Ya. Nah, bentukan tadi. Nah, ini sebenarnya bentukan yang tadi itu diakibatkan oleh tadi nih. Salah satunya ini nih. Gas segregation pipe-nya gitu. Bukan akibat dari karena pendingin. Karena kan panasnya kan ada di atas, hanya di atas saja. Ya. Untuk yang indie bright terutama. Jadi bukan akibat dari tapi gasnya tadi dia membentuk seperti columnar joint itu diakibatkan oleh gas-gasnya tadi terlepas membentuk pipe. Gitu ya. Nah, pipe-nya tadi mungkin bentuknya mirip dengan seperti segi 6 atau segi 5 gitu ya. Kemarin cerita di Padalarang kalau nggak salah, di mana kemarin ya Pak Oman cerita tuh di Bandung. Ya,
Di Bandung, betul. Di Bandung di Ya. Bandung Barat, tidak salah. Bandung Ada itu. Barat di Ya. daerah apa Batu Jajar apa? Saya kurang tahu juga itu. Ya di Batu Jajar kayaknya. Ya. Ya, kurang lebih ini, Berarti salah satunya. fenomena ini jarang, Pak ya? Secara umum, iya jarang. Tapi ada beberapa yang memang sama juga ya di bagian, kalau tidak salah saya pernah dengar juga ya di mana bukan Bandung Selatan, Sumatera Selatan tidak salah, yang banyak sekali apa namanya piroklastiknya juga ya. Di situ kan banyaknya ada Raja Basa, ada apa namanya Krakatau. Itu kan piroklastiknya, tufnya memang tuf tebal dan dia sifatnya asam, betul tidak? Ya. Nah, itu tuh biasanya seperti itu tuh. Biasanya karakterisasinya lebih ke asam lah. Karena kalau lihat dari ya produk-produk yang Indic Bright itu biasanya piroklastiknya, nah ini lihat ya, komposisinya dia lebih asam. Karena kenapa asam? Karena temperaturnya lebih rendah ya. Kalau yang basalt, ya ini agak sedikit sulit nih. Karena apa? Temperatur pembentukan awalnya lebih tinggi, betul tidak? Ya. Nah, kalau ini kan temperaturnya lebih, ya misalnya 600 derajat atau 500 derajat gitu. Nah, ketika dia dipanasi di bagian atasnya, ya tentu saja dia akan mengalami proses pemanasan karena temperaturnya hampir mirip. Gitu. Tapi dia tidak melt semua, gitu. Jadi tidak menghasilkan melting secara menjadi apa namanya dari lava, gitu ya. Tapi yang terjadi adalah apa? Pemampatan. Jadi di sini ada gas yang vesikuler tadi, nah, bukan terlontar, ya, istilahnya berkumpul menghasilkan bentukan pipe tadi. Mungkin itu ya bisa, mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi saya juga belum begitu paham ya, Bang Syam. Ya yang saya baca di dalam bentukan ini kurang lebih prosesnya seperti itu ya. Siap. Bagus sekali sebenarnya kalau kita studi ya. Gitu ya. Jadi mungkin saja bukan hanya gasnya saja yang bisa kita identifikasi gitu ya, pipe gasnya tadi gitu ya, bentukan kolumunar joinnya tadi juga seperti apa sih? Apakah betul memang fase pemanasan juga itu terjadi gitu ya. Jadi kan tadi kalau untuk si lava di bagian kolumunar join bagian lava itu terjadi akibat dari shrinkage pendinginan gitu ya. Nah, apakah itu terjadi juga di bagian ini gitu. Bagus tuh kalau bisa di-study. Kita lihat dari kristalisasinya, kristalnya kan di dalamnya pas tuh tentu ini tuf ya. Di dalam tuf kan isinya 3. Betul tidak? Kalau dia enggak kristal, dia gas, dia litik, gas, satu lagi adalah kristal. Ya. Gelas, litik dan kristal. Nah, kalau dia tufnya gelas, nah bagaimana tuh? Jadi apakah ada perubahan tuh bentuk-bentuk dari si kristalnya? Gitu ya. Maksudnya kita kuantifikasi itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat pendekatannya dari mana. Tuh ya. Berarti salah satu apa namanya yang menentukan bentuk segi 4, 6 atau segitiga berarti salah satunya ini Pak ya. Kontrol kristal yang mendominasi ya Pak ya. Ya, bisa jadi kontrol kristalisasi itu akibat dari proses pendinginan ya. Nanti kita bicara kristalisasi itu pendinginan. Jadi proses pendinginannya seperti apa? Jadi kalau tadi saya bilang di bagian lava di bagian atas maksudnya apa namanya mineral sama kristal yang mendominasi Pak maksudnya, bukan kristalisasi Pak. Ya, betul. Jadi nanti kita lihat bentuk kristalnya atau ukuran kristalnya juga bisa tuh di situ ya. Karena teman kalian gitu, senior kalian juga bisa identifikasi itu. Jadi kira-kira yang bentuknya segi 5, segi 4 tadi ya. Jadi bukan hanya slope-nya saja, jadi proses pendinginannya itu mempengaruhi gitu ya. Jadi ada yang sangat cepat sekali, maka bentuk kristalnya ini bentuk apa namanya? Segi 4-nya, segi 5-nya ini tidak terbentuk dengan baik. Ya. Karena bentukan segi 6 ini yang baik sekali dan rata itu membutuhkan yang lebih stabil ya dan lebih lama. Jadi pendinginannya lebih lama. Nah, itu pasti akan terbentuk gitu. Kan tidak dipengaruhi apapun, maka bentukannya pasti akan sempurna. Tetapi kalau bentuknya dipengaruhi oleh tadi ininya misalkan dia apa namanya? Paleoslope-nya turun gitu ya, terus proses pendinginannya cepat sekali. Nah, itu pasti dia akan tidak membentuk bentuk yang bagus gitu. Hipotesisnya begitu tuh. Ya. Siapa? Nah, ini ya. Jadi kalau untuk karakterisasi di prinsipal piroklastik deposit ini ya, jadi fall ejecta, pyroclastic surge, pyroclastic flow. Nah, salah satunya saya tadi ya dielectric blast. Nah, yang dielectric blast ini biasanya kita punya apa namanya tadi ya block bomb-nya gitu ya. Ukurannya besar
Biasanya di sini violent, explosive, and suddenly the pressure magma chamber, typically triggered by massive landslide and sector collapse. Nah, ini biasanya begitu ya. Oke, ada yang, oh ini masih ada ternyata ya. Ini yang Plinian nih ya, ini Plinian eruption. Jadi dalam satu Plinian kita punya yang dikatakan sebagai fault, flow, slow surge-nya ya. Nah, di bagian atas, di bagian bawah, nah ini kita punya yang dikatakan sebagai apa namanya pyroclastic current-nya ya. Oh maaf, bagian bawah nih kita bisa menemukan dulu ya, bagian bawah nih. Tapi sudah jauh ya dari pusat, sedikit pusat kita punya yang namanya kan sebagai fall-nya dulu ya, fall sebelum menghasilkan apa namanya flow. Jadi ketika dia meletus, bayangkan nih mekanismenya. Ini dari deposit ya, des gitu ya. Pertama kali maka kita menghasilkan yang dinamakan sebagai fall ya. Fall nih di sini ada coarse grain airfall pumice ya, pumice. Oke, ukurannya dari besar sampai dengan halus. Ini biasanya fase-fase di mana awal terbentuk letusan ya. Setelah itu karena lama-kelamaan berubah ya, jadi fall-nya sudah jatuh. Untuk yang ukuran besar, untuk yang halus mungkin belum ya, masih ada terjadi turbulensi di bagian atas. Berikutnya lagi turun. Nah, ini mekanismenya berubah kan ya, mekanisme apa namanya, naik gravitasi nih, eksponensial apa namanya kalau energinya? Saya lupa, energi gravitasi ya. Nah, itu ketika energi gravitasi menghasilkan flow ya. Nah, flow-nya ini kita punya nih katakan sebagai PDC. Kalau PDC-nya macam-macam, ada yang dikatakan coarse grain lithic fragment, ada yang PDC most pyroclastic flow gitu ya. Macam-macam nih ya. Seperti ini. Nah, di flow ini tentu saja pasti akan ada yang panas, ada yang tidak ya. Nah, yang panas menghasilkan ignimbrite ya. Ini oh maaf, ignimbrite ini bagian atas nih di sini nih ya. Ada kok ignimbrite. Tapi sebelum itu pyroclastic flow beres, kita menghasilkan adanya surge ya. Bagian tertentu. Jadi tidak semuanya menghasilkan surge-nya. Jadi surge-nya nih ada di sini, di sini, di sini gitu ya. Atau di sini di bagian bawah, di bagian fall juga ada yang dikatakan sebagai baseline surge-nya gitu ya. Nih. Seperti ini. Lalu berikutnya lagi ada fall ya. Berikutnya lagi ada fall. Seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya nanti kita bisa melihat ya. Jadi ukuran butir tadi itu sangat, terutama untuk bagian yang fall itu sangat menunjukkan, membantu kita bagaimana mendeskripsikan posisi dari si apa namanya deposit ya. Apakah dia di proximal area, near dengan vein, atau dia medial area, atau dengan di bagian distal area. Kalau distal area pasti rata-rata sudah mengalami ukuran yang halus, baik yang di apa namanya fall maupun yang di flow nih. Ya. Kalau di medial kita punya barang yang mungkin bisa bercampur ya antara tadi pyroclastiknya. Nah, dari inilah nanti kita ya kebanyakan kita kan menemukan bagian ini ya kalau sudah terdeposit. Jadi apa namanya yang sudah terdeposit itu kita deskripsikan dengan detail nih. Kira-kira barangnya nih apa gitu ya. Terus bagaimana mekanismenya. Sehingga kita nanti bisa bercerita dalam satu proses erupsi tadi apakah itu sama gitu ya atau berbeda. Gitu ya. Nah, biasanya ketika berbeda kan kita menemukan ada yang di bawah nih, soil ya, disebut sebagai paleo soil. Jadi dari satu fase, jadi letusan tadi kan bisa satu kali letusan saja atau dia memiliki range waktu tertentu. Nah, range tertentu ini bagaimana nih proses erupsinya? Kita harus deskripsikan dengan detail. Di antara satu event erupsi dengan erupsi yang berikutnya, biasanya dibatasi yang dikatakan sebagai namanya paleo soil. Nah, itu kita bisa identifikasi itu, ya. Maka dari mekanisme seperti ini saja sebenarnya kita bisa melihat detail sekali bagaimana proses yang terjadi dalam dapur magma. Gitu ya. Jadi bahkan di bukunya Smith apa namanya yang orang Jerman itu dalam satu proses gunung api saja letusan gitu ya dari awal sampai akhir lapisannya banyak sekali. Nah, dari lapisan awal sampai akhir itu menunjukkan bagaimana letusan yang terjadi di dalam dapur magma gitu ya. Jadi volume kan terlontarkan. Nah, mekanisme seperti apa? Nah, itu bisa diidentifikasi gitu ya. Identifikasi gitu ya. Apalagi nanti kita berbicara mengenai dari si grain-nya, mana yang grain yang termasuk ke dalam grain juvenile material yang menunjukkan bagaimana terjadi apa yang mekanisme yang ada di dalamnya gitu ya. Ataupun yang sudah mengalami proses di sini ya. Di sini kan apakah memang mengalami proses hidrotermal, apakah mengalami tentu saja kan pasti air masuk gitu ya. Apakah dia lapuk? Nah, itu juga bisa kita identifikasi ya, seperti itu. Nah, ini yang tipe aliran panasnya tadi saya bilang ada yang dia menghasilkan banyak sekali granularnya atau misalnya masanya. Nah, ini yang pertama nih ya.
Ini yang dominated dense transport behavior. Nah, ini ya. Yang kedua ada yang dilute transport behavior. Nah, kalau dilute-nya itu hanya material gas saja gitu ya, turbulent flow nih seperti ini. Ya, kalau yang di sini masanya banyak sekali, macam-macam ya. Nah, biasanya dalam satu ini dengan ini kecepatannya agak berbeda ya. Ya, ini meter per second. Ini nih, sorry, meter per second ini ya. Jadi set nih. Biasanya flow ini lebih cepat, lebih banyak lagi kecepatannya ya. Ini ukurannya lebih, konsentrasi ukuran fraksinya lebih banyak, itu lebih kecil. Gitu ya, tapi cepat. Ya. Kalau yang ini lebih ini volume fraction-nya ya, sorry. Betul, volume fraction-nya. Tapi kecepatannya yang lebih dominan itu lebih banyak yang ini, lebih cepat sekali yang ini ya. Dilute yang transport behavior. Oke, itu saja. Silakan ada pertanyaan lain berkaitan dengan materi hari ini. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait pembentukan lava bantal, Pak, kan lava bantal Ya. kan disebabkan aliran lava yang masuk ke kolom perairan, Pak. Ya. Nah, kira-kira ada nggak, Pak, idealnya si lava bantal berbentuk di kedalaman berapa, Pak? Atau misalkan di sungai yang cukup dalam, apakah dia bisa terbentuk lava bantal atau tidak? Oke. Ya, bagus pertanyaannya. Sebenarnya itu ada publikasi tertentu ya, yang memang sudah membahas tentang itu tuh. Jadi morfometri dari bentukan bantalnya. Nanti saya coba share ya publikasinya, dan kira-kira di kedalaman berapa sih idealnya terbentuk gitu ya. Nah, karena kedalaman tadi kan menghasilkan tekanan gitu ya. Nah, secara umum ya pasti ya, tadi saya bilang bahwa bentukan morfologi, kedalaman tadi, jadi ada beberapa faktor ya mengontrol bentukan si bantalnya itu bagus atau tidaknya gitu, atau terbentuk tidak si lava bantal tersebut gitu ya. Nah, itu sudah ada tuh pembahasannya, terutama untuk yang mengidentifikasi dari morfometrinya. Jadi bentukan ini, jadi kakak kelas kalian itu menghitung gitu ya, jadi dari bentukan, ini kan ada lonjongnya ya, ada yang panjang ke sini, ada yang lebarnya. Nah, bentukan dari panjang dan ini itu mereka dia hitung gitu ya dari untuk mengidentifikasi bentuk dari bantal tadi. Nah, dari bantal tadi itu lalu dengan menggunakan jadi ada beberapa data mungkin ya. Jadi ada beberapa dari penelitian tersebut gitu ya. Kira-kira ini terbentuknya di kedalaman berapa, seperti apa, itu sudah ada tuh. Tapi saya tidak begitu hafal ya, jadi saya tidak cantumkan di sini. Nanti publikasinya saya share. Begitu Abdillah. Siap ya, Pak. Abdillah ya tadi. Oke, ya. Siap. Ya. Makasih, Pak. Oke. Tapi ini satu lagi, Pak. Gimana, Pak? Kakak kelas kalian itu ini mengidentifikasi, membedakan antara lava bantal yang ada di ini Kalimuncar, Kalimandala, dan satu lagi yang di Klok Ulu tuh. Bentuknya seperti apa. Jadi mekanismenya seperti apa. Dan nanti merekonstruksi, jadi paleoslope-nya tuh dulunya bagaimana tuh. Ada yang tinggi kah, datar kah, gitu ya. Seperti itu. Satu lagi, Pak. Bisa minta tolong digeser ke slide yang kedua kalau saya ketiga. Nah, yang barusan, Pak. Nah, bagaimana satu ya sebelumnya, Pak? Nih. Nah, bagaimana kita membedakan skylight sama inflation pitch? Artinya kan kalau kita nggak tahu channelnya kan kira-kira kita bisa ketemu di bawah atau di agak ke atas nih posisinya. Nah, tapi kan kita kan nggak tahu, Pak, ada channel atau enggak sebenarnya di sana. Bedainnya gimana, Pak? Ya, dilihat dari orientasinya aja. Jadi kalau ada beberapa dan memiliki orientasi, udah diatakan sebagai skylight aja. Ya. Karena kan orientasi bukaan, Pak ya? Ya, orientasi bukaan. Karena dari orientasi bukaan tadi kan kelihatan menunjukkan itu adanya channel. Gitu. Kalau dia infiltration pitch gitu ya, ini biasanya sembarang, dia tidak punya pattern tertentu gitu. Karena kan di ujung nih. Dia hanya bagian-bagian tertentu saja memang dia terbuka. Biasanya infiltration pitch juga ini akibat dari apa ya? Jadi karena memang gas itu memang berkumpul juga, dia roboh, ambruk gitu. Itu juga salah satu collapse ya, kurang lebih seperti itu. Begitu. Siap. Makasih, Pak. Ya. Silakan, ada lagi?
Silahkan kalau ini Anda bisa apa namanya, jadi materi kalau saya bilang sih ya materi utamanya mungkin di bagian apa namanya video yang sudah di-share ya. Jadi banyak sekali itu di sana gitu ya. Silakan Anda baca-baca lagi atau putar lagi di sana gitu ya. Nanti ini sebagai pengayaan saja. Jadi mudah-mudahan Anda lebih bisa mendalam gitu ya berkaitan dengan mekanik apa dari produk-produk ini gitu ya, menceritakan bagaimana proses-proses yang terjadinya gitu ya, baik di conduit maupun di luar itu gitu ya, atau di luar pada saat proses pendinginannya. Karena sebagian tertentu juga ya kakak-kakak kelas kalian juga sudah mencoba gitu ya, jadi membandingkan viskositas. Jadi aliran ini kan ada yang panjang, ini kan sangat dipengaruhi oleh slope ya tadi ya, betul tidak? Jadi kalau slope-nya tinggi, ya slope-nya dia rendah, dia cepat sekali menghasilkan terjun. Nah, tapi di bagian tertentu kakak kelas kalian mencoba dengan produk gunung api yang berbeda di dalam satu gunung api yang sama gitu ya. Jadi ada lava 1, lava 2, lava 3 gitu ya. Nah, di lava 1, lava 2, 3 itu kurang lebih bentuk morfologinya sama gitu ya. Nah, mereka mencoba mengidentifikasi kira-kira faktor pengontrolnya apa sih yang menyebabkan yang satu misalkan melebar sampai jauh sekali gitu ya berdasarkan channelnya, atau yang satu pendek sekali. Nah, itu atau apakah memang volume, apakah memang salah satu yang memang dikontrol di sana adalah viskositas ya. Jadi dia hitung berdasarkan viskositasnya tadi, viskositasnya itu dihitung kira-kira apa saja sih yang kita bisa ya, viskositas itu dipengaruhi oleh apa gitu ya, apakah memang kristalisasi, apakah dia komposisi juga kimia gitu ya. Nah, itu apakah memang sama atau beda gitu ya. Nah, itu yang pernah dilakukan juga oleh kakak kelas kalian juga gitu ya, mengidentifikasi nilai viskositas. Nah, viskositasnya diidentifikasi dari apa, Pak? Viskositas relatifnya dari kristal ya. Dari kristal size-nya. Jadi bukan hanya bubble baru dari kristal. Maksudnya bisa juga sebenarnya nanti dari bubble, tapi yang diidentifikasi salah satunya berdasarkan dari kristalnya. Jadi kumpulan kristal tadi gitu ya di dalam lava ini bisa menunjukkan bagaimana nilai viskositasnya. Itu salah satunya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada pertanyaan lagi? Absensi sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau Tapi tidak ada kemarin ini saya kan ngisi kayaknya Pak, tapi lewat HP Pak. Tapi apa nggak masuk Pak? Sampai sekarang terupdate 75%. Oke, memang sebagian ini terbuka ya kelasnya. Nanti diupdate di bagian terakhir aja. Jadi kalau kalian, karena Pak Asep biasanya sistemnya dibuka gitu ya. Jadi kan di situ sudah ada tuh informasinya sekian tanggal sekian siapa mengisi. Nah itu ada yang kelas terbuka tuh. Kalau tidak salah di bagian UAS-nya. Nah UAS-nya itu terbuka. Kehadirannya 0% tuh mahasiswanya. Nanti itu juga terhitung. Makanya nanti pasti ada yang 1 atau 2 mata kuliah yang 1-2 hari absen yang memang Anda tidak terikut. Tapi ketika Anda sudah mengisinya nanti di bagian UAS, tentu saja pasti akan terikut gitu. Jadi 100%. Paham maksud saya? Siap Pak. Makasih Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak gitu ya. Untuk mudah-mudahan ya kalian bisa mendapatkan banyak informasi gitu ya berkaitan dengan materi pada hari ini gitu ya. Silakan juga bisa Anda baca-baca gitu. Jadi sumbernya bisa yang paling utama sebenarnya tadi yang volcanoes gitu yang Lockwood, satu lagi yang vulkanisme ya yang punyanya Smith yang 2014 kalau tidak salah 2004 saya lupa. Itu bisa Anda baca-baca juga, itu bagus lah gitu ya untuk bagaimana memahami produk dari gunung api dan depositnya. Baik, itu saja hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Mari, Terima kasih banyak Pak.